Resiko tidak bayar pinjaman online apakah berat? Iya, ketika meminjam uang dari platform pinjaman online, penting untuk memahami resiko yang terkait dengan tidak membayar hutang pada waktu yang ditentukan. Nah, di sini di video ini gue akan membahas 4 resiko tak bayar pinjol legal. Ya, apa aja resikonya? Untuk penjelasannya simak video berikut ini. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di KP channel seputar fintech dan pinjaman online. Oke teman-teman, di video kali ini gue akan membahas 4 resiko ketika kalian tidak bisa membayar di aplikasi pinjaman online. Resiko ini bisa berupa penalti keterlambatan pembayaran, denda, dan bunga yang berbunga. Bahkan ada juga nasabah yang takut dengan ancaman penjara karena tak sanggup membayar hutang. Apakah benar bisa sampai terkena masalah hukum? Nah, tentunya di sini gue akan membahasnya ya dalam video ini 4 ya resiko tidak membayar pinjaman online legal dan apakah benar ya. Ini dari artikel ini gue rangkum teman-teman ya. Yang pertama itu adalah penalti dan denda. Ketika tidak membayar utang pada waktu yang ditentukan, peminjam akan dikenakan penalti, keterlambatan pembayaran, dan denda. Seperti apa? Ya, hal ini sebagaimana diatur dalam perjanjian pinjaman yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Dan besarnya penalti tersebut diatur dalam ketentuan perjanjian pinjaman dan bervariasi tergantung pada aplikasi pinjaman online yang dipilih. Namun penting untuk diingat bahwa penalti ini hanya merupakan resiko finansial yang dapat diatasi. Peminjam hanya perlu membayar lebih untuk menghindari resiko ini dan tidak akan berdampak pada rekam jejak kredit ataupun hukum. Nah, selain itu, Otoritas Jasa Keuangan juga pernah menyampaikan bahwa penagihan yang dilakukan fintech lending maksimal harus 90 hari dan denda yang dibebankan maksimal 100% dari total pokok pinjaman. Yang kedua adalah bunga, teman-teman ya. Nah, selain itu peminjam yang tidak membayar hutang pada waktu yang ditentukan ya atau ya istilahnya adalah gagal bayar ya, juga akan dikenakan bunga ya, teman-teman ya. Hal ini artinya bunga akan terus diakumulasi pada setiap periode pembayaran yang terlewatkan. Akumulasi bunga ini bisa sangat besar dan sulit untuk diatasi jika tidak segera ditangani. Bisa jadi hal ini justru akan memberatkan nasabah di kemudian hari. Tapi tenang saja teman-teman, untuk bunga di pinjaman online legal itu tidak boleh melebihi batas pokok pinjaman. Ya, jadi pada saat teman-teman tidak bisa membayar di aplikasi pinjaman online ya, ini terutama di legal yang sudah berizin di OJK, bunga itu hanya sekedar tidak boleh melebihi batas pokok pinjaman teman-teman. Dan dia akan stop dengan sendirinya pada 90 hari kalian telah bayar atau 3 bulan teman-teman. Oke, yang ketiga adalah daftar hitam atau slik OJK. Di awal perjanjian pinjaman, peminjam akan diminta untuk memberikan data pribadi seperti KTP, KK, NPWP, akun internet banking, dan slip gaji. Nah, syarat ini dimaksudkan untuk memastikan identitas nasabah dan termasuk nama lengkap, alamat rumah, pekerjaan, alamat kantor, nomor kontak, dan orang terdekat. Jika peminjam tidak dapat melunasi pinjaman, data ini akan dilaporkan ke Otoritas Jasa Keuangan dan dimasukkan ke dalam daftar hitam layanan pinjaman. Jadi kamu juga tidak boleh main-main ya. Nah, sebelumnya daftar hitam ini dikenal sebagai BI checking ya, yang digantikan dengan nama Sistem Layanan Informasi Keuangan atau SLIK OJK. Nah, yang keempat adalah dikejar debt collector. Resiko yang tak kalah harus diperhatikan adalah debt collector yang akan melakukan penagihan pada peminjam. Meski demikian, aktivitas ini tetap diatur dengan ketat oleh Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia atau yang dikenal dengan AFPI agar tak bisa semena-mena dalam menagih nasabah yang gagal. Untuk awal keterlambatan, biasanya penagihan akan dilakukan lewat SMS, email, dan telepon. Namun jika tak kunjung membayar, maka tim collection akan mendatangi rumah peminjam dan menghubungi orang-orang terdekat sehingga dapat aktivitas sehari-hari kamu dan orang lain. Nah, itu adalah 4 resiko ketika kalian tidak bisa membayar pinjaman online legal yang sudah berizin di Otoritas Jasa Keuangan dan sudah terdaftar di AFPI ya. 4 resiko itu adalah
4 resiko itu sudah pasti dan sudah bakal kalian hadapi. Dan gimana caranya supaya kalian bisa menghadapinya, ya tetap tenang saja dan jangan panik. Oke, segitu aja video kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Thanks for watching dan salam galbay.